Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari SKH 3B, Salam Kuku Hitam Baju Buhuk Belecung. Kita kedatangan Dina 130 HT, gigi 1 mundur mangkir. Ketika gigi mundur masuk, dia lepas sendiri dan bunyi. Yuk kita cari permasalahannya di mana. Kita pembongkaran dari awal, teman-teman ya. Dari awal kita pembongkaran dari stik handle gigi, dari baut 17 ini, teman-teman ya. Ini udah dikendorin dari tadi untuk mempermudah membuat video ini, teman-teman ya. Dan switch mundur, teman-teman. Setelah itu kita buka baut 4 biji cover atas, dan tadi di sini kan ada sepi atau kata orang sini pasak, teman-teman ya. Dilepas dan as ini dibikin mundur ke dalam, dan ini kita bisa melepasnya. Dan di dalam ini ada satu buah per, teman-teman ya. Setelah pemasangan kembali, jangan lupa melepas per itu, memasang per itu lagi, teman-teman. Dan yang kedua, kita membuka pompa PTO, teman-teman ya. Pompa PTO ini induk dari unit dam, teman-teman. Ini sistem penggerak pompa hidrolik. Sambil menonton video kita, jangan lupa like, komen, dan share, teman-teman. Tolong, dan jangan lupa subscribe-nya, teman-teman. Ini banyak rembesan, teman-teman ya. Kendalanya mur ini suka kendor, atau packing ini lemnya tidak bagus lagi, teman-teman. Pembongkaran PTO ini 6 buah baut, teman-teman. 6 buah baut ini kita bongkar biar bisa PTO ini lepas. 6 buah baut sudah terlepas, teman-teman.
tinggal kita membuka PTO ini dengan cara mengedor sedikit-sedikit. Ini teman-teman, ini penggerak pompa dam teman-teman, yang nama PTO. Dan seterusnya kita membuka bearing lilis teman-teman ya. Ini seperti tadi, ditarik aja, dan pengecekan bearing udah bunyi teman-teman. Ini wajib kita ganti teman-teman ya. Seandainya kita belum ada uang yang cukup, ini bisa kita akalin seperti ini teman-teman. Ini kan bisa lepas teman-teman. Nih, ini bisa kita kasih grease, karena grease ini udah habis teman-teman, nih kering. Sudah kita kasih grease, kita masukkan lagi seperti ini. Cukup digedor seperti ini teman-teman. Nih, andainya kita mengeluarkan uang besar, jadi kecil teman-teman, tergantung ekonomi. Dan kita bongkar bagian depan teman-teman ya. Sampai betul. Ini kita melepas napring teman-teman ya, biar gear nanti bisa komplit lepas semua teman-teman, mempermudah pekerjaan kita.
sudah snap-ring kita lepas, kita pasang lagi cover depan ini teman-teman, biar mempermudah kita untuk melepas gearnya nanti. Kita kasih baut 2 biji aja teman-teman, untuk sekedar menjaga bearing as langsir. Selanjutnya kita pembongkaran bagian belakang teman-teman ya. Kita menggunakan alat sederhana. Kita membuka mur pusat, ini menggunakan kunci 32 teman-teman ya. Tromol rem tangan kita lepas dan kita pembongkaran rumahan rem tangan teman-teman. Dan bagian belakang ini kita menggunakan kunci sok 14 teman-teman. Kita lanjut pembongkaran belakang teman-teman ya. Baut keliling sudah terlepas, kita gedor dengan secara perlahan. Kita lepas gear speedometer teman-teman ya. Sirkulasi oli, dan kita membuka ada pelor di sini teman-teman, atau sepinya teman-teman.
Kalau kita lepas ditarik nggak bisa teman-teman, pakai lap kering. Setelah dia bersih, lepas sendiri teman-teman. Dan kita membuka mur 2 biji ini teman-teman ya. Ini baut sebesar ini kita tidak punya kuncinya teman-teman, kita alat sederhana, kita menggunakan pahat teman-teman. Kita pahat dan kita palu teman-teman. Percaya setelah ini kendor, kita pembongkaran murin bawah teman-teman. Ring sudah kita lepas, terus kita melepas baut keliling yang ini teman-teman, baut keliling ya. Kita pembongkaran baut keliling teman-teman ya. Rupanya tidak dikencangi guys.
itu kita melepas pelor, ada 2 biji di sini teman-teman, pelor dan per. Dan pertama kita gedor seperti ini dulu teman, biar untuk mudah pembongkarannya. Menggunakan kunci L bintang teman-teman. Ini adapternya. Oh, ternyata patah teman-teman, pernya teman-teman. Pelornya belum bisa terbuka, nanti kita miringkan teman-teman. Setelah itu kita lepas baut 14 satu ini teman-teman ya. Ini pengunci gear transfer teman-teman. Menggunakan kunci 14 teman-teman. Setelah itu kita pembongkaran bloknya teman-teman ya, diangkat teman-teman. Kita buka kap ini dengan cara goyang-goyang. Ini teller 2 buah tadi teman-teman. Dan kita buka sirkulasi oli ini teman-teman ya. Dia berbahan plastik fiber. Nah, ini as transfer tadi teman-teman, yang menggunakan baut yang dari luar tadi. Nih. Putar. Nah, inilah yang kita pasang kap tadi teman-teman, yang bawah tadi, yang depan tadi, supaya mudah melepas ini teman-teman, karena tipis, dia aluminium, mudah gampang pecah teman-teman. Dan terusnya kita buka, ada pelor lagi di dalam sini teman-teman. Seperti tadi kita gedor dulu supaya mudah terbukanya teman-teman.
Oh, ternyata pernya patah lagi teman-teman. Ini salah satu penyebab dari awal dia mangkir teman-teman. Ternyata patah lagi teman-teman. Di 3 patahnya per penahan pelor ini. Dan seterusnya kita lepas semua liggernya, satu unit langsung keseluruhan. Biar aman kita menggunakan baju teman-teman. Total keseluruhan kita menggunakan baju seperti ini teman-teman. Kita buka lagi kap depan tadi teman-teman ya. Dengan secara perlahan kita gulung dulu teman-teman, sambil sekedar teman-teman. Jadi tidak beramburan teman-teman. Nih, baru kita pelepasan bajunya. Oh, SP kuku macannya gigi 45 lepas teman-teman. Kita cek dari gigi 4 dulu. Gigi 4-nya mulus, bagus teman-teman ya. Dan senkromes gigi 4-nya bagus. Dan yang ini biasanya kalah di ganjelan ini teman-teman ya. Kalau ini rusak kita ganti kuningan, las kuningan. Ini 45 nya teman-teman.
Jadi transmisi sudah terbongkar, semuanya sudah terbongkar, tinggal kita pembongkaran gear-gearnya teman-teman. Dan gigi satu dan mundur yang ini teman-teman, kendalanya di gigi satu dan mundur. Ternyata gigi Syncromesh nomor 1 udah kalah teman-teman. Dan gigi mundurnya juga hancur teman-teman. Kita pembongkaran dari mulai mundur teman-teman ya, gigi satu dan mundur. Ini sepinya teman-teman. Kita menggunakan alat tracker. Ini teman-teman cara membuka gear satunya teman-teman, kita pakai tracker teman-teman ya. Tracker kaki 3. Perlahan dia keluar teman-teman ya. Jadi sedikit lagi dia udah terlepas teman-teman ya. Memang konis bearing ini terlalu press, jadi kita harus menggunakan tracker. Kalau alat manual kita menggunakan pahat dan palu teman-teman. Ini konis bearingnya teman-teman ya. Jadi gigi mundurnya dari unit ini yang bermasalah, satu dan mundur teman-teman. Ternyata Synchromeshnya sudah hancur atau aus. Ini udah kalah teman-teman, udah mengecil. Dan ini sudah rapat teman-teman. Nih, kelihatan teman-teman, ini udah rapat. Dan yang ini dia udah kemakan teman-teman. Gejalanya di sini. Dan yang kedua perpelor tadi teman-teman, dia patah teman-teman. Per yang ini teman-teman, kan ini udah patah 3 teman-teman. Dan yang selanjutnya kita membuka gigi satunya teman. Satunya kalah juga teman-teman.
ini berhadapan dengan yang ini, teman. Satunya masih lumayan, teman-teman. Jadi kendalanya, teman-teman, di gigi mundur, sinkronis gigi mundurnya yang udah haus atau kena, yang harus kita belikan. Kedua, per yang patah tadi, teman-teman ya. Yang ketiga, sinkronis gigi 1, hub slip dan selongsongnya bagus, teman-teman. Tapi tetap kita ganti bagian slipnya, teman-teman. Slip sinkronisnya udah kena juga nih, teman-teman. Tetap kita ganti ya. Nih. Jadi sekian pembongkaran transmisi Dina 130 AT selesai. Gigi 1 dan mundur kendalanya sudah terbongkar. 1 dan mundur kita buka. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan, teman-teman ya, yang bisa kita kasih tahu cara membongkar dan gejalanya di mana, teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, teman-teman ya. Apabila salah tata cara pengucapan atau pembongkaran, karena saya manusia biasa, saya kepada Allah mohon ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam baju buhu belecung.